Halo teman-teman JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, kembali lagi bersama saya Zulfa Ainun Azhar selaku host dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Dan pada episode kali ini atau episode 35 kita akan mengangkat tema yakni persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS untuk Pilkada 2024. Tentunya di sini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang sangat-sangat keren dan kalian pastinya sudah familiar dengan beliau. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Bapak Zamasari SIP MIP. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja ya Bapak, karena tadi di awal saya sudah menyampaikan tema kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja saya ingin tahu nih Pak, apa saja persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPPS untuk Pilkada tahun 2024 ini? Ya, jadi gini, memang sejak tanggal berapa? Sejak tanggal 17 ya. Sejak tanggal 17 September sampai nanti tanggal 28 September atau kurang lebih 12 hari, KPU Kabupaten Purbalingga sedang melakukan rekrutmen anggota KPPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Nah, anggota KPPS ini tentu menjadi sangat vital bagi kami karena nanti yang akan melaksanakan kerja-kerja pemungutan dan penghitungan suara pada saat hari pemungutan suara, yaitu tanggal 27 September 2024. Nah, karena itu nanti kami benar-benar mempersiapkan rekrutmen ini itu dengan serius karena kita tidak ingin bahwa nanti proses pemungutan dan penghitungan suara itu berjalan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Nah, maka kalau ditanya tadi persyaratannya apa, itu banyak sebenarnya. Salah satunya itu adalah usia ya. Usia itu minimal 17 tahun. Nah, sebenarnya 17 tahun itu rata-rata masih sekolah ya. Rata-rata masih sekolah dan ya ada beberapa mungkin yang sudah lulus. Nah, tapi biasanya kan lulusan SMA ini kan rata-rata 17, 18, 19. Nah, tapi kalau misalnya selama yang bersangkutan usia 17 tahun, secara persyaratan bisa. Tapi persyaratan berikutnya misalnya ijazah. Ijazah kan minimal SMA ya. Nah, apakah yang 17 tahun itu bisa memenuhi syarat ijazah misalnya? Kita lihat nanti. Mudah-mudahan bisa. Terus batas usia lagi maksimal itu adalah 55 tahun. Ini ada filosofinya, ada apa istilahnya ya? Ada alasannya kenapa maksimal 55 tahun. Karena pengalaman pemilu 2019 itu banyak anggota kami, bahkan seluruh Indonesia ya, di Purbalingga juga ada, itu kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu ada beberapa hal ya. Pertama meninggal, terus mungkin kecelakaan dalam kategori parah gitu, sampai patah tulang dan seterusnya. Ada kecelakaan juga ringan. Nah, melihat situasi yang demikian, maka kemudian KPU RI menyusun regulasi bahwa maksimal usia itu adalah 55 tahun. Dan setelah dicek juga bahwa ternyata yang meninggal tadi itu rata-rata usianya di atas 55 tahun, bahkan di atas 65 tahun. 60 tahun juga banyak. Maka kemudian diputuskan usia maksimal bagi anggota KPPS itu adalah 55 tahun. Itu dari sisi usia. Dari sisi pendidikan juga. Nah, yang lain apa? Yang lain itu adalah tidak punya hubungan suami istri dengan sesama penyelenggara. Misalnya saya ya sebagai penyelenggara di KPU, terus kemudian istri saya jadi anggota KPPS misalnya, itu juga tidak boleh. Terus berikutnya, syarat berikutnya itu adalah tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana. Nah, terus berikutnya lagi adalah bukan menjadi
pengurus atau anggota partai politik minimal sudah 5 tahun. Kalau belum 5 tahun berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Misalnya Zulfa ya, kemarin 2014 pernah ikut nyalek misalnya. Tapi statusnya itu tidak ada dalam SIPOL, keanggotaan partai politik. SIPOL itu Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di sana nama Zulfa tidak ada. Tapi Zulfa sudah tercatat atau ada dalam SK DCT bahwa Anda itu adalah anggota atau calon anggota legislatif. Maka yang bersangkutan itu juga tidak memenuhi syarat. Intinya kalau misalnya sudah pernah masuk partai politik atau keanggotaan partai politik, baik anggota struktur, selama yang bersangkutan sudah jeda 5 tahun, maka boleh menjadi anggota KPPS. Kalau belum, ya berarti secara persyaratan belum memenuhi syarat. Terus berikutnya lagi ya, setia kepada Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang penting lagi adalah kesehatan. Ada namanya syarat kesehatan. Syarat kesehatan itu nanti bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit umum daerah, bisa juga di klinik. Dengan catatan pada saat pemeriksaan kesehatan itu nanti harus ada 3 klausul pemeriksaan kesehatan, yaitu tensi darah, kolesterol, dan gula darah. Nah, jadi 3 hal itu yang wajib ada dalam pemeriksaan kesehatan. Yang lain-lain, misalnya bisa membaca dan menulis, menghitung, terus tidak pernah dipidana tadi itu juga nanti ada di surat pernyataan di atas matre. Jadi gitu Mbak Zulfa. Sebenarnya siapa saja boleh, selama yang bersangkutan adalah sudah 17 tahun tadi itu. Terus yang lagi adalah berlokasi di wilayah PPK, PPS, dan KPPS gitu. Jadi sebenarnya siapapun boleh mendaftar jadi anggota KPPS asalkan usianya sudah 17 tahun ya Pak ya. Akan tetapi tidak semudah itu ya Pak. Tentunya banyak kayak hal-hal yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota KPPS. Betul. Jadi syarat-syarat tadi itu ya harus terpenuhi ya. Betul. Nah, nanti kami terima maksimal itu tanggal 28. Tanggal 28 itu kalau nggak salah hari Minggu. Nah, mudah-mudahan masyarakat Purbalingga tertarik untuk mendaftar. Mbak Zulfa mau ikut daftar? Sepertinya saya tidak dulu. Iya kan, KTP-nya mana? KTP-nya Sragen. Oh, berarti bisa daftar di Sragen. Iya. Kalau di Purbalingga ya tidak memenuhi syarat karena KTP-nya KTP Sragen. Untuk pengalaman nggak apa-apa, masih ada waktu untuk bisa pulang daftar. Atau pakai pos? Sepertinya tidak dulu Pak. Yeah. Kita coba di pemilihan mendatang ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa banyak sih Pak jumlah KPPS yang dibutuhkan di Kabupaten Purbalingga untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini? Jadi setiap TPS itu kan butuh 7 orang ya. Betul. Anggota KPPS. Nah, di Purbalingga ada 1.525 TPS. Nah, berarti kalau dikali 7, maka di Purbalingga butuh 10.675 anggota KPPS yang tersebar di 18 kecamatan dan 239 desa dan kelurahan. Nah, kami kemarin sudah melakukan cek ya, sudah melakukan pemantauan, baik yang dilakukan langsung oleh KPU, teman-teman PPK juga melakukan pemantauan ke masing-masing PPS. Sudah banyak ini yang sudah mendaftar, bahkan kuotanya bahkan sudah lebih
tapi belum mengembalikan formulir. Jadi ada yang datang ngambil formulir, tapi belum menyerahkan persyaratannya, baru formulir saja. Tapi ada juga yang sudah ngambil formulir terus kemudian menyerahkan, dan itu sudah banyak. Dan kalau di persentase itu sudah di atas 50% per hari ini ya, per hari ini. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 28 itu sudah terpenuhi. Sebenarnya teman-teman PPS itu lebih mudah merekrut anggota KPPS sekarang dibanding pemilu 2024 yang kemarin sudah kita laksanakan tanggal 14 Februari. Kenapa saya katakan lebih mudah? Karena pada saat pemilu 2024 kebutuhan anggota KPPS-nya itu 20.748 kalau nggak salah. Jadi cukup banyak. Nah, dibanding sekarang yang cuma 10.675, artinya ada separuhnya lebih kita merekrut. Nah, sehingga kalau dari sisi nominal jumlah mestinya lebih mudah. Dan kami juga optimis bahwa teman-teman nanti di tanggal 28 itu sudah terpenuhi semua di masing-masing TPS-nya dengan kebutuhan 7 orang. Kita doakan. Amin. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat Purbalingga ini juga antusiasnya tinggi ya Pak ya untuk mendaftar sebagai anggota KPPS. Iya, banyak yang daftar. Bahkan ada beberapa itu yang langsung ke kantor KPU untuk menanyakan terkait dengan persyaratan dan informasi lebih detail terkait dengan rekrutmen anggota KPPS. Kan kita juga membuka helpdesk. Jadi kita juga membuka layanan helpdesk. Bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Kalikajar KM 02. Bisa juga melalui panggilan telepon lewat HP ya. Pada saat pengumuman tanggal 17 itu sudah kami cantumkan terkait dengan layanan helpdesk itu. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Purbalingga. Oke, selanjutnya nih Pak, apa saja sih tahapan-tahapan dalam proses seleksi administrasi calon anggota KPPS? Ya, kalau tahapan kan ini ya, tadi kami sudah sudah mengumumkan terkait dengan pembukaan. Itu kan tahapannya tentu adalah pengumuman pendaftaran, mulai tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya, sampai tanggal 28, berarti 12 hari. Berikutnya nanti di proses itu kan kami menerima dokumen. Pada saat menerima dokumen itu kan nanti ada checklistnya ya. Misalnya ijazah ada misalnya, terus kesehatan ada misalnya, terus usia atau KTP ada dan seterusnya. Nah, nanti ketahuan pada saat daftar itu kekurangannya di mana. Terus misalnya surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit itu kan juga dicek apakah sudah ada 3 pemeriksaan tadi itu sudah terpenuhi apa enggak misalnya. Nah, selama itu terpenuhi maka dianggap memenuhi syarat. Kalau enggak bagaimana? Kalau misalnya dilalah misalnya ijazahnya belum ada, ya nanti kita sampaikan bahwa ijazahnya belum ada untuk segera melengkapi sampai tanggal 28. Nah, tahapan berikutnya tentu nanti adalah setelah selesai ya kami tutup di tanggal 28 itu, nanti teman-teman PPS melakukan rapat pleno untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak lolos. Jadi ada namanya seleksi administrasi. Jadi penelitian administrasi itu nanti setelah tanggal 28 diseleksi tadi. Oh ini ada kesehatannya ada, tapi ternyata tidak mencantumkan 3 hal tadi itu. Tensi darah, kolesterol, dan gula darah misalnya. Berarti itu kategori yang tidak memenuhi syarat. Ternyata dia lengkap, tapi wilayah kerjanya bukan di wilayah kerja PPK misalnya. Oh, KTP-nya kayak Zulfa misalnya tiba-tiba daftar. Oh, ternyata KTP-nya KTP Sragen. Nah, itu juga menjadi bagian yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti ada tahapan namanya penelitian administrasi. Nah, baru nanti setelah itu teman-teman rapat pleno ada berita acaranya, baru nanti diumumkan
Maka pengumuman hasil penelitian administrasi nanti kelihatan di situ siapa-siapa yang sudah lolos dan tidak lolos. Gitu. Nah, nanti yang diumumkan ya tentu yang lolos-lolos saja. Yang tidak lolos itu kan nanti munculnya di berita acara. Nanti akan ketahuan sebenarnya tidak lolosnya itu karena apa misalnya. Itu nanti ada bunyi di berita acara yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh 3 orang ketua dan anggota PPS. Nah, tahap berikutnya tentu nanti ada namanya tanggapan masyarakat. Juga ada tanggapan masyarakat. Oh, misalnya gini, masyarakat menemukan kasus bahwa yang bersangkutan itu pernah dipidana misalnya. Nah, itu kan juga menjadi bagian nanti yang dilaporkan. Oh, ternyata dia tidak punya ijazah SMA misalnya. Itu juga potensial untuk dilaporkan oleh masyarakat. Atau mungkin kasus-kasus lain. Nah, sehingga masyarakat bisa melakukan tanggapan di masa nanti kami mengumumkan. Nah, tapi pengalaman kami di pemilu 2024 itu tidak banyak laporan masyarakat yang datang ke kami terkait misalnya orang-orang yang sudah memenuhi syarat administrasi. Nah, tahapan-tahapan berikutnya ya masih panjang ya. Nanti ada penetapan calon, nanti ada pelantikan. Nah, pelantikan itu adalah tahapan terakhir seleksi anggota KPPS. Jadi masih panjang ini, karena nanti teman-teman kan dilantik pada tanggal 7 November. Jadi 7 November kita lantik dan kita kukuhkan sebagai anggota KPPS. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, saya penasaran nih, kenapa kesehatan calon anggota KPPS itu menjadi perhatian utama dalam pembentukan KPPS untuk Pilkada tahun 2024 ini? Ya, jadi tadi itu di awal saya sampaikan bahwa pemilu 2019 itu di luar prediksi banyak orang bahwa jumlah anggota KPPS yang meninggal itu cukup banyak. Bahkan data kami itu kan ribuan. Detailnya saya lupa. Dan hasil investigasi oleh beberapa lembaga independen itu menyatakan bahwa rata-rata yang meninggal itu adalah punya penyakit penyerta atau apa bahasanya itu? Ya penyakit penyerta lah. Saya kurang tahu bahasanya seperti apa. Ada bahasa kedokterannya ada, tapi prinsipnya gitu. Nah, dan rata-rata juga itu adalah usianya di atas 60 tahun. Nah, itu yang kemudian membuat pimpinan kami di KPU RI kemudian melakukan evaluasi total secara menyeluruh, maka ada ketentuan batas maksimal usia dan ada juga ketentuan kesehatan harus ada tensi, kolesterol dan gula darah. Nah, penyakit penyerta ini kan banyak sebenarnya. Jadi temuannya begitu, sehingga jangan sampai setiap pemilu itu justru itu banyak korban yang gugur. Gugur itu tidak hanya meninggal, tapi juga karena kelelahan, capek dan seterusnya. Misalnya kecelakaan. Di kami di pemilu 2019 itu juga ada yang meninggal, ada 3 orang. Ada dari Linmas juga, ada juga ibu hamil yang kecelakaan, ada yang patah. Kemarin juga ada pada saat pemilu 2024 ya, juga ada kasus misalnya yang meninggal, terus ada juga yang kecelakaan juga ada. Nah, dengan pemeriksaan kesehatan yang demikian diharapkan potensi kecelakaan kerja itu berkurang, minimal bisa dihindari. Harapannya begitu sebenarnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak, Betul, pastinya. betul. Oke, selanjutnya saya juga ingin tahu nih Pak, kenapa calon anggota KPPS ini diwajibkan untuk tidak terlibat dalam partai politik selama 5 tahun sebelum seleksi? Penyelenggara ini kan wajib netral kan? Penyelenggara itu kan tidak hanya KPPS ya. Betul.
Jadi mulai dari KPU RI, provinsi, kabupaten kayak kami, terus ada namanya PPK di kecamatan, ada PPS yang di desa kelurahan, bahkan sampai ke KPPS. Itu juga wajib netral, tidak ada hubungan konflik interest dengan partai politik atau pasangan calon. Nah, kalau kemudian dia ada hubungan saudara bagaimana? Kalau ada anggota KPPS ada hubungan keluarga bagaimana? Maka ada ketentuan di pasal 76 huruf B PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, bahwa yang bersangkutan itu nanti wajib mempublikasikan deklarasi bahwa yang bersangkutan punya hubungan keluarga, punya hubungan saudara, punya hubungan family misalnya dengan baik itu adalah partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye. Nah, ini betul-betul murni hanya untuk menjaga bahwa penyelenggara itu netral. Karena KPU dibentuk di Undang-Undang 7 ya tahun 2017, itu memang bersifat netral. Artinya di undang-undang tegas ya, di Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen ketiga itu di pasal 22E bahwa KPU itu bersifat tetap dan mandiri. Jadi dia bukan kekuatan partai politik, apalagi misalnya underbow dari partai politik. Jadi memang sejak awal lembaga ini dibentuk untuk betul-betul menjadi wasit yang netral, menjadi wasit yang baik, menjadi wasit yang betul-betul tidak diintervensi oleh kekuatan apapun untuk mendukung kepentingan mereka misalnya. Jadi betul-betul independen, sehingga sampai kemudian di tingkat paling bawah pun ya harus netral. Maka ketika misalnya ada hubungan tadi itu, dia harus deklarasi bahwa dia ada hubungan. Bahkan ketentuannya juga di media itu deklarasinya. Gitu. Gitu. Tentunya itu untuk untuk orang-orang biar tidak mikir yang tidak-tidak ya Pak ya, dengan penyelenggara tentunya. Memang prinsip penyelenggara ini kan netral kan? Betul. Netral. Maka dari itu tidak boleh terlibat dalam keanggotaan partai politik. Ya, salah satunya itu. Ya. Nah, jadi bentuk netralnya itu bahwa dia bukan anggota partai politik. Bentuk netralnya itu bahwa dia adalah bekerja sesuai dengan regulasi, bukan karena order ya, bukan karena pesanan misalnya dari kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana apabila ada pendaftar yang nama atau nicknya tercatat sebagai anggota atau pengurus partai politik? Kalau di kami, di ketentuan kami ya, itu cukup yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik atau namanya dicatut. Itu nanti di atas matre ya. Di atas matre 10.000. Nah, karena memang ada banyak ya masyarakat yang melaporkan ke kami bahwa namanya dicatut. Nah, ketika nama dicatut itu bagaimana caranya? Ya lapor ke KPU, nanti ada tanggapan masyarakat, ada fitur itu di info masyarakat. Nanti laporannya soal apa? Nah, nanti misalnya keanggotaan partai politik misalnya. Nah, nanti ada formnya yang harus diisi, nanti tanda tangan mereka, nanti kami masukkan dalam info pemilu itu, dan nanti insya Allah diproses dan namanya hilang. Tapi yang dengan catatan yang bersangkutan betul-betul bukan anggota ya, artinya betul-betul dicatut. Tapi kan ada yang betul-betul anggota, tapi kemudian mundur. Nah, mundurnya ini sekarang kita hitung. Mundurnya itu sudah 5 tahun apa tidak? Kalau misalnya mundur, berarti kan dia pernah jadi anggota karena mundur kan? Nah, cuma dihitung mundurnya sudah 5 tahun apa belum? Kalau 5 tahun berarti sudah memenuhi syarat. Kalau belum berarti tidak memenuhi syarat. Gitu.
Selanjutnya, apa ya Pak yang dilakukan PPS apabila jumlah pendaftar KPPS ini tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan? Ya, ada dua mekanisme. Ketika misalnya pada saat pendaftaran ditutup tanggal 28, itu ada kekurangan. Misalnya kurang 2, kurang 1 misalnya. Itu ada dua ketentuan di keputusan KPU 1669 itu, perubahan keempat ya atas keputusan KPU 476 tentang pembentukan anggota badan ad hoc ya. Jadi itu diatur bahwa kalau misalnya kurang, maka nanti bisa penunjukan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah setempat, atau misalnya kepala desa, tokoh masyarakat dan seterusnya, untuk menunjuk orang siapa yang dianggap punya kualifikasi dan mampu, secara persyaratan juga tercukupi untuk menjadi anggota KPPS. Kalau misalnya mekanisme itu tidak bisa digunakan atau tidak tercapai atau gagal digunakan, atau mungkin karena tidak juga bisa dilakukan, maka ada mekanisme kedua, yaitu adalah bekerja sama dengan lembaga profesi atau lembaga pendidikan, yang itu nanti dengan cara PPS bersurat, tapi sebelum bersurat kan ada rapat pleno dulu, ada berita acara berapa jumlah kekurangannya. Nah, setelah itu nanti baru bersurat bahwa yang bersangkutan kurang. Dan nanti yang melakukan kerjasama itu adalah KPU. Kerjasama itu nanti KPU yang bersurat ke lembaga pendidikan tersebut untuk menunjuk 1 atau 2 orang sesuai kebutuhan. Nah, hasil penunjukan atau kerjasama dengan lembaga profesi atau lembaga pendidikan itu nanti kami juga informasikan ke Bawaslu, dan orang yang ditunjuk itu nanti yang akan kami SK-kan sebagai anggota KPPS. Nah, karena ini modelnya adalah kerjasama, maka nanti yang bersangkutan di keterangan lulusnya itu adalah apa? Misalnya penunjukan atau kerjasama. Nah, nanti ada keterangannya. Yang lain bagaimana? Misalnya seleksi terbuka, seleksi. Nah, yang kasus yang barusan itu adalah misalnya penunjukan atau kerjasama gitu. Dan itu sudah kami lakukan kemarin pada saat pembentukan Pantarli. Itu sudah kami lakukan. Sebenarnya sudah ada contoh ya yang sudah kita lakukan pada saat pembentukan Pantarli. Dan insya Allah kalau melihat situasi saat ini ya, karena jumlahnya lebih kecil dibanding pemilu 2024, saya punya keyakinan 7 orang di masing-masing KPPS itu terpenuhi. Amin. Semoga benar-benar terpenuhi ya Pak, biar nggak usah nyari orang-orang lagi. Yeah. Oke, selanjutnya nih Pak, saya ada pertanyaan. Dalam proses tahapan pembentukan KPPS, itu kan ada yang namanya tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Nah, fungsi atau tujuan dari tahapan ini itu apa ya Pak? Ya, tadi kan di awal sudah saya jelaskan. Nanti kan proses salah satunya kan, tahapan pembentukannya kan salah satunya kan tanggapan masyarakat ya. Nah, tanggapan masyarakat itu kan, kita ini kan asasnya kan menerima dokumen ya, Maka kalau misalnya dokumen itu dianggap benar, kan kami tidak melakukan klarifikasi. Artinya dianggap benar. Nah, maka ternyata ada masyarakat yang paham nih soal si A sebagai calon anggota KPPS misalnya. Atau lolos administrasi. Ternyata ada masalah misalnya kan. Masalahnya apa? Entah dokumennya ataupun yang lain-lain, sehingga kemudian masyarakat melaporkan ke kami. Nah, itu adalah memberikan warna. Sebenarnya tujuannya adalah memberikan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan anggota KPPS.
Karena kalau kami sendiri kan tidak tahu Iya. orang-orangnya si A ini seperti apa. Yang lebih tahu kan masyarakat di sekitarnya atau tetangganya. Atau orang yang tahu riwayat hidup yang bersangkutan. Nah, kalau kami kan asasnya dokumen, selama dokumennya dianggap memenuhi syarat ya itu kita nyatakan lulus administrasi gitu. Jadi intinya tujuannya adalah agar masyarakat itu juga ikut berpartisipasi ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara PPS mengetahui tidak adanya hubungan perkawinan di badan ad hoc dan dalam seleksi KPPS? Kalau teman-teman PPS insya Allah tahu ya, karena dia yang yang memahami masyarakatnya di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, PPS ini kan orang sana ya, orang di desa tersebut yang kami pilih 3 orang. Terus yang kedua itu kan teman-teman PPS dibantu oleh sekretariat di desa. Nah, insya Allah teman-teman di desa itu, perangkat di desa, itu kan teman-teman selalu koordinasi dengan perangkat desa, kepala desa atau Bu Lurah misalnya, atau Bu Kades, itu kan pasti koordinasi. Pasti tahu lah ketika misalnya ada calon anggota KPPS yang punya hubungan suami istri, atau ikatan pernikahan, atau mungkin keluarganya jadi tim sukses, atau mungkin keluarganya jadi pengurus atau anggota partai politik, pasti tahu. Jadi kalau itu yang ada, itu nanti pasti melaporkan ke kami. Dan nanti solusinya bagaimana? Ya tentu tadi itu yang saya sampaikan. Jadi insya Allah teridentifikasilah yang demikian-demikian itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, terakhir ya Pak ya, tidak terasa. Bagaimana prosedur pelantikan anggota KPPS setelah proses seleksi selesai? Nah, jadi nanti gini, sebelum dilantik, itu kan ada namanya tahapan pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi itu adalah anggota KPPS yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Seleksi itu apa ya? Seleksi itu keseluruhan mulai administrasi tadi sampai seleksi terus tanggapan masyarakat sampai kemudian ditetapkan 7 orang itu. Jadi pengumuman hasil seleksi itu apakah nanti yang kurang-kurang itu masuk di situ sudah terpenuhi baik mekanismenya seleksi, penunjukan maupun kerjasama itu sudah masuk proses pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah pengumuman hasil seleksi itu nanti kita SK-kan. Setelah kita SK-kan, baru nanti kita lantik. Nah, proses terakhir itu adalah pelantikan. Jadi sebenarnya sederhana. Tahapannya itu adalah sederhana, diumumkan hasil seleksinya, kita buatkan SK. Nanti SK-nya itu adalah teman-teman PPS yang tanda tangan, tapi atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi nanti semua itu kita siapkan. Format berita acaranya kita siapkan. Format pengumumannya juga kita siapkan. Termasuk format SK-nya nanti kita siapkan. Jadi semua sudah kita pikirkan. Kita siapkan dengan baik sehingga teman-teman PPS itu tinggal menyesuaikan dengan wilayah kerjanya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di sini dan tentunya ini jadi insight baru buat saya ya, karena saya masih mahasiswa dan saya belum pernah menjadi anggota KPPS. Tentunya dari yang Bapak sampaikan itu sangat-sangat berguna bagi saya nantinya. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan teman-teman, tidak terasa kita udah sampai di ujung podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.